Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qudwatina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik wansur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kemudian kita bersolat dan salam buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat yang sudah masyhur di telinga kaum muslimin, surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa tujuan daripada puasa adalah untuk menjadikan kaum muslimin, orang-orang yang melaksanakannya, mencapai puncak tertinggi, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena kemuliaan seorang hamba Allah itu tergantung daripada ketakwaannya. Maka Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Namun yang jadi pertanyaan, apakah setiap orang berpuasa bisa mencapai ketakwaan itu sendiri? Apakah setiap puasa yang dilaksanakan bisa mengantarkan mereka kepada ketakwaan? Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, yang kemudian kitab ini saking hebatnya diringkaslah oleh seorang ulama yang bernama Ibnul Jauzi dalam kitabnya Minhajul Qasidin. Kemudian diringkas lagi oleh Al-Imam Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Apa kata Imam Al-Ghazali? Puasa itu dibagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama disebut dengan Saumul Awam, yaitu puasanya orang awam. Yang kedua Saumul Khusus, puasanya orang khusus. Kemudian Saumu Khususil Khusus, puasanya orang yang lebih khusus lagi. Artinya apa? Di sini Al-Imam Al-Ghazali ingin menyampaikan kepada kita bahwa orang yang berpuasa itu tidak sama tingkatannya. Maka tingkatan yang paling bawah adalah Saumul Awam. Artinya mereka hanya mampu menahan makan, minum, berjima saja. Sedangkan yang lain tidak bisa mereka tahan. Yang menyebabkan puasa mereka itu tidak mengantarkan mereka kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencapai ketakwaan. Maka Nabi SAW juga telah mengisyaratkan, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak ada yang didapatkan kecuali hanya lapar saja. Dalam riwayat yang lain, lapar dan dahaga. Artinya apa? Puasa hanya yang dia dapatkan hanyalah lapar dahaga saja, tetapi pahala
tidak dapat ia dapatkan, tentunya ini tidak akan membawa dia kepada ketakwaan. Kemudian tingkatan yang kedua adalah saumul khusus, yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali siyamus salihin, puasanya orang-orang soleh. Artinya orang-orang yang puasa, orang-orang soleh ini tidak hanya mereka menahan makan dan minum dan jima di siang hari saja, tetapi seluruh anggota badan mereka itu semuanya juga ikut berpuasa. Maka kata Imam Al-Ghazali, untuk mencapai siyamus salihin, puasanya orang-orang soleh ini, maka ada 6 syarat yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah menjaga pandangan. Yang kedua, menjaga pendengaran. Yang ketiga, menjaga lisan. Yang keempat, menjaga semua anggota badan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak banyak mengkonsumsi makanan halal ketika berbuka. Dan yang keenam adalah hatinya ketika berbuka itu berada di antara rasa harap agar diterima semua amalan dia di hari itu, dan terkhusus puasanya, dan juga rasa malu dan takut jangan-jangan ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila 6 syarat ini telah terpenuhi, insya Allah orang tersebut akan berada pada tingkatan yang kedua, itu saumul khusus. Insya Allah puasa yang seperti ini akan mampu mengantarkan orang itu kepada derajat ketakwaan. Namun ternyata ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu saumi khususil khusus, di mana orang ini tidak hanya menahan lagi pandangan, tidak hanya menahan pendengaran, tidak hanya menahan lisannya saja lagi, tetapi hatinya pun hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun mungkin dia bekerja di dunia ini, tetapi pekerjaan yang dia kerjakan itu semata-mata dia kerjakan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan demikian tingkatan yang ketiga ini mungkin akan sulit kita raih kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia untuk mencapainya. Maka kalau sudah seperti itu, maka kita akan merasakan satu kenikmatan dalam berpuasa, sehingga kita akan ingin berpuasa sepanjang waktu, dan bahkan kita bercita-cita kalau bisa Allah Subhanahu wa taala menjadikan 12 bulan itu hanya bulan Ramadan saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa berpuasa dan sebaik-baiknya, sehingga kalaupun kita mungkin tak bisa mencapai martabat yang ketiga, minimal puasa kita berada pada martabat yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah syahrun mubarak, waktu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah kita kalau justru selama Ramadan kita lewati dengan bermalas-malasan, memperbanyak tidur tanpa memperbanyak amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya, maka semestinya dan seyogyanya lah selama Ramadan ini kita kurangi tidur kita perbanyak amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 waktu yang dalam agama kita sedapat mungkin kita jangan tidur di waktu-waktu tersebut. Yang pertama setelah salat subuh, yang kedua setelah salat asar, yang ketiga setelah salat maghrib sebelum kita melaksanakan salat isya. Maka mari rebut keberkahan waktu selama bulan suci Ramadan, kita isi dengan memperbanyak amal ibadah, beristighfar, berzikir, membaca Al-Quranul Karim, dan memperbanyak amal ibadah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang bertanya, bagaimana cara menjaga hati agar tetap khusyuk dalam puasa tingkat tertinggi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ketika orang mampu menjaga hatinya semata-mata di dalamnya hanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa berada pada martabat yang ketiga. Tetapi ini tentu ada usaha-usaha untuk bisa sampai ke tingkat itu. Di antara usaha kita yang paling utama adalah bagaimana keinginan kita itu hanya
untuk mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat. Maka kalau orang orientasi hidupnya yang dia kerjakan, yang dia ucapkan hanyalah untuk membahagiakan dia di hari akhirat, maka tentu hatinya akan bisa tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau keinginan duniawi masih besar, artinya apapun yang dia kerjakan tujuan hanya duniawi, maka ini tentu akan sulit untuk memberikan hatinya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha kita pertama adalah bagaimana himmah kita, keinginan kita itu kita arahkan agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat. Maka apapun yang kita kerjakan, baik itu pekerjaan duniawi ataupun amal-amal ibadah, kalau sudah tujuan kita, keinginan kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka hati kita insya Allah itu juga akan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bisa mencapai yang disebut dengan illa man atallaha biqalbin salim, yaitu kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih dari berbagai macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang semata-mata mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.